Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin terdengar kontroversial. Haruskah kita berpikir sesat? Tapi jangan salah paham dulu. Maksudnya bukan sesat dalam artian negatif, tapi lebih ke berpikir di luar kebiasaan. Istilahnya itu keluar dari pakem yang sudah ada. Nah, kita itu sering diajarkan untuk berpikir logis, mengikuti aturan, dan tidak menyimpang dari norma yang ada. Tapi, di balik semua itu, bolehkah kita itu berpikir secara sesat? Nah, apakah berpikir sesat ini dapat membawakan manfaat? Nah, inilah yang akan kita kupas dalam video ini. Sebelum kita lanjut, kita tuh harus paham dulu apa yang dimaksud dengan berpikir sesat. Di sini, berpikir sesat bukan berarti salah. Ini lebih ke berpikir berbeda dari mayoritas. Bisa dibilang, ini seperti berpikir kreatif, tapi sering dianggap aneh atau nyeleneh bagi orang lain. Misalnya, coba kita pikirkan pada tokoh-tokoh berikut ini. Galileo, ketika dia bilang bahwa bumi itu mengelilingi matahari, banyak orang menganggapnya sesat. Karena pada saat itu, orang-orang percaya bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Nah, tapi faktanya, sekarang kita tahu bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Albert Einstein. Nah, teorinya tentang relativitas awalnya dianggap tidak masuk akal. Karena saat itu, Einstein menyatakan bahwa waktu adalah komponen yang sifatnya relatif. Oleh karena itu, banyak orang berlomba-lomba untuk membantahnya. Tapi sekarang, teori ini mengubah dunia. Dari teori inilah lahir teknologi GPS dan TV analog. Steve Jobs, dia pernah bilang bahwa dia bisa menciptakan sebuah ponsel tanpa tombol fisik. Pada saat itu, semua orang tidak percaya dengan perkataannya. Tapi lihatlah sekarang, hampir semua ponsel yang kita pakai menggunakan layar sentuh. Mereka semua itu berani berpikir beda. Yang awalnya dianggap sesat, tapi akhirnya semua orang di dunia mengakui kebenaran ide mereka. Sungguh suatu kehebatan yang luar biasa untuk mereka. Kenapa berpikir sesat itu perlu? Lalu kenapa kita perlu berpikir sesat? Apa sih manfaatnya? Yang pertama, dengan kita berpikir sesat, kita bisa membuka kemungkinan baru. Nah, kalau semua orang berpikir sama, pasti tidak akan ada yang kemajuan. Karena pada dasarnya, banyak inovasi lahir karena dari orang yang berani melawan arus. Yang kedua, dengan berpikir sesat, kita melatih kreativitas. Berpikir di luar kebiasaan membuat kita lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Banyak ide besar yang awalnya dianggap aneh dari berpikir sesat. Yang ketiga, melawan dogma yang salah. Dulu, orang percaya bahwa bumi itu datar. Kalau tidak ada yang berpikir sesat, mungkin kita masih percaya hal itu. Banyak keyakinan lama yang akhirnya terbukti salah karena ada orang yang berani berpikir beda. Tapi, berpikir sesat juga harus ada batasnya. Tidak semua pemikiran nyeleneh itu baik. Kapan berpikir sesat bisa berbahaya? Berpikir berbeda memang penting. Tapi kalau tidak dilakukan dengan bijak, bisa berbahaya. Misalnya nih, menolak fakta tanpa dasar. Banyak kok orang yang seperti ini. Ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar, padahal sudah banyak bukti ilmiah tentang bumi itu bulat. Berpikir sesat yang baik harus tetap berbasis fakta, bukan asal beda aja. Yang kedua, menentang aturan tanpa alasan jelas. Berani berbeda itu bagus, tapi kalau hanya demi melawan aturan tanpa alasan yang jelas, itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya nih, menolak pakai helm saat berkendara hanya karena ingin berbeda, yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga, menggunakan pemikiran sesat untuk menipu atau merugikan orang lain. Contoh, banyak orang yang menyalahgunakan teori konspirasi untuk menipu orang lain. Dengan teori konspirasi mereka memanipulasi banyak orang. Jadi yang perlu kita ketahui, berpikir sesat
harus dilakukan dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, maka ide-ide yang kita keluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara berpikir sesat yang sehat? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berpikir di luar kebiasaan tanpa menjadi orang yang tersesat? 1. Kita jangan takut mempertanyakan sesuatu. Kalau ada hal yang terasa tidak masuk akal, cobalah cari tahu lebih dalam. Jangan langsung menerima sesuatu hanya karena semua orang percaya bahwa sesuatu itu benar. Yang kedua, kita gunakan logika dan bukti. Berpikir berbeda itu bagus, tapi harus didukung oleh fakta dan logika. Jangan asal percaya sesuatu hanya karena kelihatan keren atau berbeda. Yang ketiga, kita jangan takut dikritik. Semua orang yang berpikir beda pasti akan dikritik. Tapi kalau yakin dengan pemikiranmu dan punya dasar yang kuat, kita teruskan aja. Jadi, haruskah kita berpikir sesat? Jawabannya iya, namun dengan batasan yang jelas. Kita jangan takut untuk berbeda. Jangan takut mempertanyakan sesuatu. Justru dari pemikiran kita yang aneh, bisa lahir ide-ide besar yang dapat mengubah dunia. Tapi ingat, selalu cek kebenaran dan dasar pemikiran kita. Jangan sampai berpikir sesat, malah membuat kita tersesat. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.